Sampaikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di DSY. Selamat sore, selamat hari Jumat sore. Alhamdulillah bertemu lagi dengan aku Anis di acara masterclass nih untuk hari ini. Nah, seperti yang dilihat, yang udah teman-teman di JSN lihat ya kalau di announcement di WhatsApp itu hari ini masterclassnya kita bakal dengar cerita dari salah satu rekan di JSN kita yaitu Mbak Mary ya yang alhamdulillah sudah berada di kantor hari ini. Sebelumnya aku mau menyapa teman-teman di JSN yang WFO hari ini mana suaranya ya? Mau menyapa juga teman-teman di JSN yang di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita panggil bintang tamu kita hari ini yaitu Mbak Mary. Silakan. Selamat sore, Mbak Mary. Apa kabar, Mbak Mary? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Buat teman-teman di JSN yang nggak tahu, ini tuh kemarin Mbak Mary baru banget pulang dari Jerman. Ya. Kenalan dulu teman-teman di JSN. Suaranya. Tapi ya penonton bayaran ya. Jadi teman-teman di JSN, seperti yang judul di masterclass hari ini ya, yaitu melestarikan budaya dengan menari. Nah kebetulan kemarin pas banget Mbak Mary baru pulang dari Jerman buat nari ya. Iya. Nari ya. Betul sekali. Jadi ya hari ini aku bakal nanya-nanya Mbak Mary nih tentang apa nih, hobi apa side job apa gimana enggak kalau di Nari job sih sebenarnya, seneng aja. seneng aja ya. Iya. Oke. Ini aku tanya-tanya dari paling awalnya dulu ya Mbak Mary. Jadi kalau misalkan kita flashback lagi, sebenarnya Mbak Mary tuh udah nari dari umur berapa? Nah, kalau yang aku ingat either dari 4 atau 5 tahun. Karena fotonya berbicara seperti itu ya. Kalau ingat saat itu sih sebenarnya nggak inget ya. Cuma dari umur ya katakanlah 5 tahun tuh udah dikenalin lah sama orang tua untuk masuk sanggar tari. Terus dari situ continue gitu, sempat berhenti sekian tahun yang lalu pas baru masuk dunia kerja. Terus baru balik lagi, ibaratnya comeback lagi itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu mulai. Jadi awalnya emang yang dorong orang tua dulu? Ya betul, karena papaku tuh orang Solo. Okay. Dan ini by the way ini aku narinya tuh nari Jawa ya, Jawa klasik. Nah Jawa klasik itu ada beberapa gaya, ada gaya Solo sama Jogja ya, mostly gitu. Ada juga Mangkunegaran dan lain-lain gitu. Cuma aku mostly fokusnya di Solo, gaya Solo gitu. Jadi dari Jawa klasik yang gaya Solo. Itu maksudnya dari orang tuanya Mbak Mary masukin karena emang orang tuanya Mbak Mary senari juga, apa emang Mbak Mary udah kelihatan nih dari kecil suka nari, ada bakat nih ya? Kurang tahu juga ya, pecicilan lah masih ditanggap tari nggak tahu juga, cuma memang papaku seneng banget segala macam bentuk kesenian ya. Nggak cuma kesenian Jawa, sebetulnya musik gitu, dia appreciate sekali hal-hal seperti itu. Jadi mungkin pengen anaknya ada yang fokus juga di bidang seni gitu ya. Mungkin dia lihat waktu itu ada sanggar yang nggak jauh dari papaku juga, Jawa pula kebetulan dari Jawa Tengah yang dekat dengan keseharian papa gitu kan, mungkin jadi udah aku disuruh aja gitu. Di rumah juga bapak tuh sering dengerin Gendi, sering nonton wayang yang gitu, karena memang beliau besarnya memang di Solo kan. Gitu. Tapi pas Mbak Mary mulai dikenalin tuh Mbak Mary udah emang suka berarti pas dikenalin untuk nari langsung jadi, suka apa? Benar-benar. Lucunya tuh gini sih, waktu aku mungkin dari kecil katakanlah sampai aku kuliah kan ya, itu lumayan intens lah, ibaratnya aku emang nari itu beberapa kali nari pentas keluar kota segala macam juga. Cuman bisa dibilang sampai ABG sampai kuliah itu, mungkin karena aku juga belum menemukan kepercayaan diri saat itu, jadi aku bisa dibilang sebetulnya dulu tuh malu
Nari Jawa tuh aku malu. Dan kalau ada temen yang, nah aku tuh cuma cerita ke sahabat gitu kayak, punya rahasia, bilang gitu. Gue tuh nari Jawa tahu, gitu kan yang kayak, jadi pikir-pikir sekarang kenapa malu ya? Karena dulu mikirnya kayak nggak keren. Yang keren itu adalah gue ikut cheerleaders, gue ikut apa ya modern dance yang gitu-gitu deh. Jadi kalau tari Jawa karena dulu juga kebetulan temennya temen di sanggar doang. Kalau kayak temen di sekolah gitu SMP SMA tuh nggak ada temen yang nari daerah. Jadi ngerasanya bener-bener gue keren banget, nggak mau antar gue dikira cupu ya sama temen gue gitu. Jadi beneran baru cinta atau baru sukanya atau melakukannya pakai rasa lah ibaratnya gitu ya, itu pas comeback 4 tahun yang lalu sebetulnya. Gitu. Tapi gitu udah sih. dikenalinnya dari kecil sih. Tapi ya mungkin udah ada form dasarnya, basicnya dari kecil itu, jadi aku udah familiar kayak gitu sih. Ini mungkin kita bisa lihat foto Mbak Mary waktu kecil udah pakai kostum narinya nih ya, teman-teman di Jasian. Ini, nah, kalau yang paling kiri, ini acara apa nih, Mbak Mary? Ini seingat aku di Keraton Yogyakarta ya. 2000 ya itu ya. Berarti umur 2000 aku ya. 13 tahun. Mungkin ada yang baru lahir ya tahun 2000 di sini. Mohon maaf lahir batin nih. Mohon maaf lahir batin nih. 13 tahun ini. Enggak, kalau yang paling kiri rame-rame itu aku yang belakang yang baju merah sebelah kiri. Kiri ya? Ya, itu tuh yang itu tuh. Umur 13 tahun ya, berarti saya Udah paling tinggi ya, Mbak Mary ya? Iya benar-benar. Itu terus kalau yang tengah itu foto sama orang tua aku, itu aku nari itu umur aku 5 tahun tuh tahun 90. Ini awal banget nih Mbak. Kayaknya ini pertama kali banget Tampil. tampil ya di awal-awal aku latihan nari gitu ya. Sebelah kanan kok mukanya ngeselin ya. Mau tampil nih. Iya gitu sih. Ini di Jogja juga. Kalau yang tengah sama yang kanan ini kayaknya di Taman Mini Jakarta. Lucu banget ya. Tapi berarti mulai bener-bener yang gue seriusin tuh yang baru-baru ini. Ya, gue seriusin tuh artinya gini sih. Mungkin kalau kita melakukan sesuatu tuh kan pertama tuh kita pasti tahu dulu. Taunya berarti aku udah dari kecil ya. Tahu dikenalin sama orang tua aku tadi yang aku bilang. Aku tahu dulu. Setelah tahu tuh kita belajar. Ya kan? Setelah kita belajar, kita mencoba konsisten kan. Nah, dari konsisten itulah yang tadi kalau memang ini tadi temanya adalah melestarikan budaya gitu ya dengan menari. Sebetulnya bisa dibilang melestarikan budaya itu hasil yang bukan sesuatu yang aku targetin, tapi karena aku tadi ya konsisten, terus aku mulai suka, terus aku mulai bersungguh-sungguh gitu latihannya, nyata akan menghasilkan kontribusi gitu ya, bahwa ini tuh bentuk pelestarian budaya, atau gue salah satu, kalau memang bisa dibilang seperti itu gitu ya, kalau gue ternyata salah satu penari Jawa gitu, dan di Jakarta mungkin yang kita tahu mungkin nggak banyak gitu ya, yang mungkin itu sih kalau menurut aku yang bukan sesuatu yang ditargetin, tapi memang kalau kita melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh tadi dan konsisten mau belajar secara terus-menerus, kayaknya pasti akan menghasilkan sesuatu gitu ya. Dan even kayak kemarin aku ke Jerman gitu, itu sesuatu yang unexpected gitu, kayak memang dulu sering ngeliat juga sih kayaknya kalau penari daerah tuh sering deh ke luar negeri gitu ya, tapi aku tuh belum pernah gitu. Oh ya mungkin karena long time ago yang kayak tadi aku bilang waktu zamannya ABG, aku nggak pede. Kalau saat kita nggak pede, ngelakuin apapun nggak akan ada hasilnya gitu kan. Aku juga pasti nggak akan bersungguh-sungguh gitu loh latihannya, bahkan yang kayak cuma latihan nari gitu, gue bisa gitu. Tapi kalau sekarang aku beneran mau belajar, mau cari tahu, dan hasilnya ternyata alhamdulillah. Mungkin dalam hati juga aku pernah doa juga minta sama Allah juga kali ya, secara tidak sadar bahwa yang ya Allah pengen dia ya penari itu bisa membawa aku kemana ya gitu. Jadi dijawab dengan cara seperti itu, happy banget sih kemarin kesempatan Jerman sama teman-teman dari Jakarta juga tuh, jadi sanggar dari Jakarta gitu. Kalau misalkan dibilang pertama kali tampil kan mungkin tadi ya, Mary ya, umur 5 tahun tadi ya. Umur 5 tahun tadi ya, tapi sering berjalan waktu yang ketika Mary beneran seriusin terus diasah lagi itu tampil pertama kali setelah beneran sungguh-sungguhin nari tuh di mana? Itu terakhir pas aku comeback
comeback ya ibaratnya Iya, ke pasti sanggar comeback, ke sanggar pertama kali aku belajar dari kecil gitu ya, itu di Taman Mini lagi. kita minum lagi. Iya. Dan itu happy banget sih rasanya ternyata beda saat tampil, sekedar tampil sama tampil, karena gue udah belajar nih, gue nari nih, gue beneran nari, gue pakai gue belajar tekniknya, gue belajar rasanya gimana, jadi ngerasanya all out, jadi puas gitu loh saat udah perform. Jadi dari itu ternyata nagih gitu loh, apa emang benci tampil aja ya kurang paham ya. Tapi ya kayak gitulah. Pasti teman-teman yang intinya aku yakin banyak yang berkegiatan di luar kantor, kayak misalnya senang main musik kah, senang olahraga kah, pasti tahu rasanya saat all out memberikan yang terbaik dari kita tuh pasti nagih, gue pengen lagi, gue pengen belajar lagi, gue pengen belajar kayak gitu sih. Tapi kalau tadi itu kan berarti Mbak ini spesifik tari Jawa klasik ya. Tapi Mbak Mary ini nggak kepikiran untuk belajar jenis tari lain, atau emang sekarang lagi belajar yang lain? Kalau sekarang belajarnya fokusnya di sini. Tapi kalau dulu pun sering ada tawaran tari juga, nggak hanya tari Jawa sih. Jadi memang kalau dibilang orang udah belajar tari daerah, bisa mengikuti tarian yang lain, mau modern ataupun kontemporer, itu ada benernya, karena aku juga merasakan seperti itu. Dulu tuh pernah sempet beberapa kali, kalau dulu inget ada acara-acara TV yang kayak biar BCA apa, aku pernah jadi penari latar beberapa kali yang tampil dengan kembang-kembang 1000 rupa di kepala. Itu modern ya maksudnya? Itu modern kontemporer, biasanya itu campur sama tarian daerah, biasanya yang kayak gitu ya. Nah, aku pernah kayak gitu juga. Terus pernah juga dulu ada kayak 1 tahun pramuka nasional, kita nari bareng-bareng stadion di GBK. GBK. Terus sempat hits juga kayaknya kan, rame, penontonnya juga full gitu. Aku juga pernah di situ, itu menarikan tari Jawa Tengah juga, cuman dicampur dengan kontemporer tadi ya, jadi bukan Jawa klasik gitu, karena kan memang dipotong ya, misalnya tampil hanya 3 menit gitu. Pengalamannya yang kayak gitu sih. Jadi sebetulnya kalau dibilang fokus tariannya, ya aku memang fokus belajarnya di tari Jawa, tapi saat ada keperluan lain, nyata alhamdulillah masih bisa masuk ya, masih bisa. Iya, kayak gitu. Mungkin basicnya sama ya. Iya, benar-benar. Mungkin posturnya kah, formnya kah gitu kayaknya sama, cuma mungkin beda hitungan, beda musik. Terus Mbak, kalau dari pengalaman tampilnya Mbak Mary, sebenarnya sih Mbak, yang awal mulanya Mbak Mary bisa ke Jerman, atau mungkin sebelumnya Mbak Mary pernah ke mana juga? Ya. Kalau ke luar negeri jujur beneran baru kemarin gitu ya, jadi menarik banget pengalamannya. Cuma kalau sebelumnya tuh paling keliling Indonesia sih, ke Cirebon, ke Jogja, ke Solo kayak gitu. Cuma so far memang yang paling jauh terakhir ini yang aku baru pulang 2 hari yang lalu itu di Jerman. Kita di sana ada Indonesia Festival Frankfurt namanya, pertama kali diadakan di Frankfurt juga sama Konjen. Jadi sanggar tempat aku, salah satu sanggar tempat aku belajar diundang sama mereka memilih beberapa penarinya untuk dikirim ke sana ya. Aku sebagai salah satu penari lah di sana. Aku perform 2 kali di sana gitu. Mungkin bisa dilihat, kita lihat foto Mbak Mary di Jerman kali ya. Sekilas foto-foto Mbak Mary nari di Frankfurt kemarin. Ini ya? Iya, betul. Ini hangat ya, Mbak? Masih hangat banget nih. Masih berasa dingin-dingin musim gugur ya. Musim gugur di Jerman ya. Kebayang pakai kemben di luar, angin-angin iya. itu lumayan. Itu nggak masuk angin hari ini. Jadi bisa hadir. Punten kaki untuk foto sebelumnya, kaki. Kalau ini apa ya? Di mana ya, Mbak? Nah, ini mungkin ini peran untuk beberapa proyek aku terakhir sebelum kegiatan. Oke. Jadi ini untuk tahun ini berarti ya? itu tahun ini awal tahun. Bisa dilihat ya. Jadi kayak peran. Jadi kalau misalnya orang suka asosiasiin, dulu tuh aku salah satu yang bikin aku minder atau malu bilang bahwa aku nari Jawa, itu takut banget dibilang, oh yang kemar-kemar gitu ya Mary ya, oh yang ning gitu kan. Ya orang memang bisa berkata seperti itu, padahal kalau kita mau lebih mengenal gitu ya budaya kita, katakanlah tari Jawa, itu bisa dilihat yang gambar yang paling kiri, aku lagi duduk, mukanya marah, pegang keris, karena perannya aku waktu itu namanya Roro Mendut gitu ya, itu berperan sebagai wanita kuat yang membela pride-nya lah ibaratnya gitu, dia tidak mau dijaga sama laki-laki yang memilih dia kala itu,
dia lebih memilih bunuh diri daripada dipersunting sama raja yang berkuasa saat itu. Jadi maksudku si tarian Jawa yang dibilang ala bosen, ala komer-komer. Tapi kalau kita mau tahu, even satu tarian aja, dramanya tuh naik turunnya tuh ada gitu, nggak cuman kalau kayak proyek yang ini, yang Roro ini kan memang ibaratnya seni, drama, dan tari ya. Ini memang ada dramanya gitu kan. Tapi satu tarian Jawa klasik pun itu misalnya kayak yang aku bawain di Jerman namanya Gambyong Pangkur, itu tarian penyambutan, itu bisa dilihat beatnya tuh ada gitu loh, jadi orang tuh bisa menikmati. Even yang kalau yang kita lihat yang kayaknya pelan banget gitu, tapi di situ narinya tuh bukan tomat, itu pakai power juga, pakai power gitu yang bisa menarikan itu selama 15-20, bahkan ada tarian yang ditampilkan di keraton sampai 2 jam. Itu tuh kayak itu stamina penarinya luar biasa. Itu capek banget, itu luar biasa. Jadi dari itu ada kayak karakternya lagi. Jadi setiap tarian itu ada karakternya banget. Jadi kayak misalnya yang aku bilang tadi, aku nari ini Jerman gitu ya. Itu tarian ibaratnya tarian untuk awal orang belajar tari, biasanya belajar itu dulu tuh, karena itu tarian penyambutan yang sifatnya tuh ceria gitu, yang upbeat gitu, geraknya juga jauh lebih simple gitu. Tapi kalau misalnya udah membawakan karakter kayak tadi yang aku bilang ada fotonya yang aku membawa keris tadi, itu udah harus pakai rasa gitu. Jadi kayak si Roro ini kenapa dia semarah itu ya? Karena dia terinjak pada dirinya. Karena lelaki pilihannya dibunuh sama si raja yang memaksa untuk menyunting dirinya. Misalkan katakanlah dramanya seperti itu ada juga tarian prajurit misalnya gitu. Nah, prajurit itu pelan dulu. Kalau di Jawa tuh ibaratnya intronya tuh kayak ngobrol dulu, lo kenapa sih, ding. Tapi nanti begitu perang, zang, pakai power gitu, pegang senjata tuh pakai power, nggak gitu. jadi kadang kita nggak tahu kan hal yang seperti itu, mungkin karena memang sebenarnya di Jakarta udah mulai banyak sih, terutama setelah pandemi ini udah mulai banyak pagelaran tari budaya gitu ya, nggak cuma budaya. Sebenarnya bisa banget dinikmati karena apalagi menurut aku Jawa tuh bukannya deng terus, tapi kayak kenceng, terus bisa pelan. Jadi dramanya, dinamikanya enak banget menurutku untuk bisa dinikmati. Gitu. Itu tadi bahkan even Jawa klasik pun dramanya tuh ada dalam satu tarian. Dalam 15 menit lah ya, biasanya katakanlah satu tarian 15 menit tuh. Itu tadi kalau misalkan pun perang nggak 15 menit tuh kita disajiin cuma perang. Karena kadang kayak nonton film deh. Nonton film kalau jedar mulu dari awal sampai akhir capek kan, deg-degan doang gue, ngantuk lama-lama bahkan gitu. Tapi kalau ada dramanya di awal, ini dulu ceritanya apa nih, intronya, terus ternyata dramanya nanti perangnya karena hal tersebut, maksudnya penyelesaiannya seperti apa, itu kayak gitu juga dengan tarian, dan tarian budaya kita luar biasa kaya banget gitu. Jadi aku pengen bilang juga sih ke teman-teman, kalau misalnya ada kesempatan untuk nonton itu, apalagi sekarang kalau teman-teman tahu di Jakarta Taman Ismail Marzuki kan baru revitalisasi, itu jadi bagus banget, dan sekarang lagi banyak pagelaran yang bergantian perform di sana. Jadi promoin Taman Ismail Marzuki, tapi ya ibaratnya gitu lah, nambah performance gitu. Siapa tahu nanti kalau aku ada nari lagi, tolong ditonton. Bisa banget. Bisa aja kita. Iya. Mungkin jadi yang refresh, yang bahas hal yang baru ya. Karena menarik. Kalau suka nonton film, menarik itu tarian ataupun kita nyebutnya seni drama dan tari, ataupun wayang orang, itu semenarik itu. Tapi Mbak Mary kalau misalkan tampil, misalkan kayak Mbak Mary tadi bawain karakter tersebut, segala macam itu di narasi ceritanya dikasih tahu ke penonton. Ada yang diceritakan dulu, misalnya kalau kemarin formatnya itu kan video streaming, jadi orang nontonnya online. Itu ada sih, dia kasih briefly di depan sinopsisnya gitu. Nanti di tengah biasanya dialognya memang kadang ada yang bahasa Jawa, ada yang nanti pakai subtitle atau apa, tapi biasanya ya tugasnya penari sih untuk membuat penonton mengerti. Iya. Karena kita nari bukan untuk kita sendiri aja kan. Kita harus bikin si penonton ini rasakan gitu, apa sih si penari ini emosinya apa ya, kayak tadi yang aku bilang contoh megang keris, mungkin orang bisa ngerasain dari foto itu ini lagi marah deh. Penting juga ya ekspresi. Ekspresinya penting banget, dan dibantu dengan kalau penari beruntungnya tidak cuma ekspresi tapi dibantu dengan gerak
gerakannya gitu. Gerak tubuhnya pun berbicara gitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ternyata nggak cuma kostumnya, nggak cuma gerakannya, ekspresinya juga. Terus mungkin Mbak Mary juga harus tempatin Mbak Mary tuh jadi karakter beneran gitu ya. Jawa itu kalau belajar nari itu ada 3 komponen, itu wiraga, irama, wirasa. Wiraga itu ya artinya raga atau jasmani kita yang bergerak hubungan sama teknik tari segala macam. Wirama artinya kita mendengarkan musik yang mengiringi penari ini. Even nggak ada musik pun kita harus menjadikan keheningan itu juga sebagai musik untuk kita mengekspresikan dengan menari, tergantung apa yang mau kita bawain. Kemudian iya bener, wirasa, iya wirasa ya itu tadi rasa yang harus disampaikan dari penari ke penonton gitu sih. Itu yang bikin penonton bisa menikmati tarian itu atau tidak. Sama kayak kalau kita nonton film, kalau aktingnya jelek nih, cuma kalau dengan kita nonton nari tarinya, aduh penarinya jelek nih, itu yang jangan sampai terjadi. Saat lo jadi penari lo harus bisa nyampein itu semua, makanya bisa nyampein juga filmnya ya. Mungkin nanti kan aku mau coba kasih tunjuk sedikit gerakan tari, mungkin nanti Anis bisa lihat atau teman-teman yang di rumah juga yang lagi lihat lewat Zoom bisa lihat juga gimana tarian itu kita gini, misalnya kita suruh nari Jawa nih gini gitu ya gerakannya, terus mata kita kosong gitu ya, terus badannya bahunya nggak turut bicara, badan bawahnya hanya diem aja gitu. Yang lihat juga ini ngapain sih gitu beda sama kayak misalnya aku gini gitu. Terus kalau mau nengok juga ada maknanya gitu. Jadi kayak kalau misalnya di Jawa tuh mau ngelihat orang nih, aku contohin sedikit ya, misalnya boleh. Mau ngelihat orang tuh simbolnya dengan kayak gini. Coba kalau misalnya aku gini tapi cuman kosong itu atau aku banget gitu. Jadi kayak kalau dikasih rasanya Anis gitu. Terus ke sana lagi, kalau Pak siapa di sana gitu sih. Jadi menariknya sebuah tarian saat ini aku merasakan masih banyak banget yang bisa dieksplor, even kalau mau dibilang aku udah bertahun-tahun nari, tapi selalu ada ruang untuk belajar kayak gitu. Jadi setiap tarian baru aku belajar hal baru dan lebih mengenal diri sendiri sih, dan itu seru banget gitu. Ini biar nggak sepi, kita tepuk tangan dulu kali ya, keren banget salamnya. Karena sudah sedikit itu ya, aku juga aku jarak sih ya nonton untuk kayak pergelaran gitu, cuman emang kalau ngelihat on point-nya gitu tuh kayaknya tuh bener apa nih, butuh power dan fokus juga ya pasti. Iya benar. Terus Mbak Mary kalau misalkan sebagai penari bisa diceritain nggak sih Mbak Mary sukanya apa, dukanya apa, mungkin proses latihannya segala macam. Ya, proses latihan namanya proses pasti nggak melulu enak, pasti banyakan enaknya sih. Karena namanya proses itu kebanyakan dari yang kita nggak tahu jadi tahu gitu kan. Dan sebenarnya kalau aku sendiri sebagai manusia yang mungkin masih harus terus bertumbuh, pengennya belajar dan berkembang terus, nggak stuck di satu tempat gitu ya, pengennya maju selangkah demi selangkah. Belajar nari itu salah satu proses belajarnya sih, bahwa misalkan kemarin nih aku udah nari nih, jago banget misalnya, atau teman-teman muji, Mary keren banget lo kemarin, bla 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 gitu. Kadang ternyata bukan pujian itu yang mengembangkan kita ya. Kadang justru guru tuh kan bisa sadis kan, guru-guru nari aku nih beneran banyak yang sadis-sadis ya, yang kayak nggak enak Mary geraknya, nggak enak benerin, nggak salah itu apaan tangannya kayak gitu. Nah tapi kalau kita mau selalu open, selalu terbuka gitu ya, akhirnya nggak akan menghasilkan, gue bisa ternyata. Tadinya kayak gerakannya kayak gitu Mbak, aduh aku nggak bisa deh kayaknya, misalnya gitu dalam hati yang kayak susah banget dia nyontohin barusan 1 kali 8 apaan tuh. Terus ternyata pas yang lama dijalani latihan segala macam akhirnya bisa. Nah pas proses menuju ke situnya dan akhirnya bisa, itu kepuasan diri sendiri sih ya. Mungkin nggak akan ada yang paham selain diri kita sendiri kalau kita nggak melakukan. Jadi prosesnya selalu seru sih kalau buat aku ya, mau seneng mau susahnya. Kalau dibilang susahnya, nari Jawa tuh banyak, nari itu kan banyak
storiesnya ya, terutama tari Jawa klasik kan, ditanggul gitu, terus nanti kupingnya dipakein apa gitu kan. Kita berhadapan dengan banyak aksesoris. Kadang challenge-nya di situ sih saat pentasnya kan, karena pas latihan kita nggak menggunakan kostum itu. Kadang itu terjadi, makanya begitu. Makanya persiapan tuh kadang sekian jam sebelumnya, karena kita harus membiasakan juga sama kostum itu. Kita harus jadi satu kan gitu. Kita nggak boleh terpisah dari si kostum itu. Even sesimpel yang nanti aku bilang, aku contohnya sesimpel selendang itu harus ikut menari, bukan cuma kitanya. Jadi kalau itu ada untuk dia turut menjadi bagian dari si penari tersebut. Kayak gitu sih. Jadi kalau dengan suka dukanya banyak, susah, proses belajarnya tuh pasti susah dan makan waktu nggak sebentar, nggak cepet ya. Memang kadang dituntut tuh, kalau misalnya kayak tadi aku bilang perform untuk TV atau apa, kadang waktu latihannya emang cepet kan, cuman tetap aja itu proses kan, kita harus belajar ke situ. Jadi senangnya ya saat itu selesai dan kita dapetin kepuasan buat diri sendiri itu sih, bahwa sekarang gue bisa loh, ternyata gue mampu ya kalau gue mau belajar kayak gitu. Dan itu kan akan terimplementasi, bisa diimplementasikan di segala bidang kan, di pekerjaan pun gitu kan. Kadang kita tadinya nggak tahu nih, ada project misalnya gitu kan, nih ya, tapi kalau kita seneng dulu, kalau kita mau tahu dulu yang apa ya, gue tanya dulu kali ya, ini apanya Pak? Oh Mas, gue ini nih, kemana Mas? Akhirnya project itu jalan terus selesai, kan nggak secara nggak sadar bahwa oh kita udah berjalan ya dari satu titik ke titik yang lain. Dan itu proses yang sama sebetulnya, menarik, tapi bisa dimanapun, termasuk di pekerjaan gitu sih. Kalau kemarin itu yang ke Jerman latihannya berapa lama? Ke Jerman kita persiapannya 3 bulan. Mbak Mary bagi waktunya untuk sebagai DJ Sian ya, DJ Siabius, bagi waktunya untuk latihan sama kerja gimana tuh Mbak Mary? Apakah latihannya malam? Apakah kan pasti capek banget kan? Iya. Besoknya kerja tapi harus latihan untuk persiapan ke Jerman. Betul. Itu ada yang weekend, ada yang habis pulang kerja, karena teman-teman yang lain juga banyak yang bekerja kan, teman-teman. Jadi kalau dibilang ngebagi waktunya gimana, kita harus selalu berpikir bahwa 24 jam yang alokasi itu cukup. Jadi kalau dibilang nggak cukup, elonya belum tahu prioritasnya berarti gitu. Memang kadang ada rasanya kayak, cepet banget udah jam segini gitu, tapi percayalah bahwa sebetulnya waktu yang dikasih satu hari 24 jam itu udah cukup. Tinggal kita gimana ngebaginya. Berarti mungkin aku ngebaginya antara oke, gue pulang latihan malam, tapi gue beneran harus langsung mandi, tidur, istirahat, nggak lihat handphone lagi, nggak apa, karena besok gue harus bangun pagi untuk kerja lagi. Weekend, Sabtu Minggu gue full, dari pagi juga gue akan latihan. Berarti manage-nya gimana selain waktu istirahatnya? Oh berarti gue makan juga harus gue jaga dong. Oh berarti gue harus ada olahraganya dong, tipis-tipis, ya sedikit-sedikitnya itu kan ngejaga stamina, karena penari ya fisik kan, mau nggak mau kita harus jaga, dan itu kan investasi kita juga untuk di masa depan ya. Insya Allah kita pengennya sehat terus gitu. Jadi justru aku ngerasa diuntungin dengan ada kegiatan di luar kantor gitu loh ya. Work life balance ini kan perlu ya, bukan berarti kita work ini kita anggap susah, enggak. Makanya tadi aku bilang harus dinikmatin setiap prosesnya gitu loh. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu tuh harus dianggap hal yang menyenangkan, karena kalau nggak kayak gitu semua hal akan rasanya berat. Even sesimpel mungkin orang dengar menari gitu doang. Jadi harusnya cukup difokusin seharian untuk dibagi. Terus Mbak Mary punya sosok inspirasi yang atau role model yang Mbak Mary jadiin panutan? Mungkin dari di bidang tari atau entertainment. Kalau aku dibilang, kalau sebut satu misalnya gitu sih nggak ada ya. Siapapun jadi inspirasi aku, even temen nari pun, atau siapapun yang belajar nari, even temen kantor, mereka bisa jadi inspirasi aku sehari-hari sih, siapapun. Jadi kalau sebut satu sih nggak ada. Siapapun, semua yang ada di sekitar aku adalah inspirasi buat aku. Gue tepuk tangan ya teman-teman. Oke. Terus Mbak Mary, ini mungkin aku mau nunjukin foto di slide terakhir, boleh Kaki? Yang ada sama lawan mainnya. Ya, Mbak Mary. Ini di mana nih Mbak Mary? Kalau mau ceritain. Yang di slide terakhir, boleh Kaki?
Nah, Oh, ini oke. dia. Ya, ya. Ini di mana nih? Ini kalau yang kiri masih sama, sebetulnya itu peran Roro, jadi itu tadi ya. Oke, yang tadi yang pakai pegang keris ya. Yes, jadi bisa dilihat ya emosinya beda-beda. Tadi ada marahnya. Nah, Kalau ini lagi menatap lawannya dengan penuh cinta sebetulnya, iya karena sih. itu adalah Kelihatan ya. si pasangannya atau Oke. kekasihnya lah katakanlah ya. Ini by the way si Roro ini kan kejadian di tahun 1800-an kalau nggak salah, kisah nyata gitu kan. Jadi setiap adegan itu menceritakan setiap peristiwa yang berbeda. Kalau di sini ini ceritanya dia pas baru pertemuan pertama dan Oke. ceritanya Love apa at namanya, first sight. love at the first sight Bener. gitu. Jadi ngelihatnya kayak gitu itu sama Iya. lawan pasangan aku saat itu. Terus kalau yang sebelah kanan ceritanya perannya jadi bidadari yang lagi bertapa, perannya itu yang ada panah-panahnya itu dia adalah Arjuna. Oke. Nah, aku adalah bidadari yang mencoba meraih dia. Gitu. Jadi kayak lagi halo. Kok diem aja sih lagi gangguin pertapaannya dia. Ceritanya gitu. Jadi itu tadi aku bilang ya perannya tuh beneran bisa macam-macam sih. Iya, Bisa bener. jadi cewek centil, Heeh. bisa. Bisa Bisa jadi marah. cewek strong, bisa. Gitu. Cewek jatuh cinta. Cewek cinta bisa. Apa aja bisa harusnya ya. Harus ekspresif ya. Iya. Ini ada pertanyaan nih Mbak Mary dari Kak Falsya. Ya. Mau nanya dong Mbak Mary, sekarang sanggarnya di mana? Terus terbuka untuk umum nggak? Falsya mau belajar nari Jawa. Yeay. Ada inspire. Hai Falsya. Jadi kalau saat ini aku sebetulnya terdaftarnya sampai di 3 sanggar. Oh gitu. Ya, jadi yang pertama ada namanya Sangatan Jawa Bulungan, ya letaknya di Bulungan, Blok M. Mungkin bisa dipilih berdasarkan lokasi atau apa ya, terserah. Terus yang kedua namanya Sanggar Gending 6. Dulunya itu berdiri baru 4 tahunan yang lalu deh gitu. Kalau Sanggar Bulungan ini yang pertama kali aku ikutin dari aku umur 5 tahun tadi tuh, dari aku kecil dan sampai sekarang masih ada alhamdulillah. Yang di Bulungan. Itu. Nah, kalau yang ini 6 tadinya didirikan hanya untuk alumni 6, tapi sekarang udah terbuka untuk umum. Begitupun Bulungan tadi juga terbuka untuk umum. Terus kalau yang sekarang yang aku ikut dan kemarin aku habis ke Jerman itu sama sanggar namanya Sekar Tanjung. Mungkin kalau Sekar Tanjung bisa lihat Instagramnya @sekartanjungdc. Gitu. Di situ ada update-annya dan sekarang lagi memulai. Jadi kalau yang Sekar Tanjung dia sistem sanggarnya itu kayak kita les bahasa Inggris misalnya per semester gitu. Jadi tariannya per 6 bulan akan ada ujian pentas. Jadi sama 6 bulan itu intens kita akan belajar satu macam tarian untuk dikuasai. Kayak gitu. Nanti akan diuji saat nanti kita akan dapat penilaian segala macam. itu sanggar-sanggar itu khusus Jawa klasik. Yes, betul. Tapi kayak contoh tadi yang aku sebagai Roro itu dari Sanggar Gending 6, dia punya project, memang dia diajak sama pihak ketiga gitu ya. Ada namanya Mula Indonesia. Dia ngajak kerjasama, kayak lo bisa nggak bikin seni drama tari tadi, terserah ceritanya apa, kita bikin format streaming. Karena itu pas waktu pandemi. Iya. Nah, itu tari Jawa klasik, tapi pakemnya pakem klasik, tapi sebetulnya gerakannya bisa dibilang udah campuran lah gitu. Jadi menariknya di situ sih, saat belajar Jawa klasik kita nggak bisa berpikiran sempit juga bahwa aku cuma akan nari ini doang. Intinya lakuin aja dulu gitu, itu akan membawa kamu kemana sih gitu ya. Sama kayak dengan aku yang Jerman tadi ya, yang kayak nggak nyangka kan kesempatannya akan ada gitu kan. Dulu tuh bertanya-tanya banget yang kayak gimana sih channelnya, gue harus ikut apa sih supaya bisa kayak gitu. Ternyata secara nggak sengaja kayak gitu. Itu kalau siapa teman-teman lain yang mungkin ada yang tertarik bisa dilihat tadi 3 sanggar itu tadi. Gitu. Iya, semoga menjawab Kak Falsya. Mungkin bisa ikuti jejak. Terima kasih Mbak Mary gitu kan. Iya, sama-sama. Siapa tahu bisa mengikuti jejak Mbak Mary juga ya kan, mancanegara gitu ya kan. Mbak Mary ada pesan nggak buat teman-teman Jasian yang sekiranya sebenarnya tuh mereka punya bakat, tapi tuh mungkin emang nggak terlalu serius di asap pas segala macam. Ada nggak tips untuk teman-teman Jasian yang mau konsisten gitu buat masuk? Mungkin aku bukan sosok yang sosok ngasih nasihat sih enggak ya, tapi Sharing mungkin sharing aja. Intinya love what you do sih, cintai apapun yang kamu lakukan karena dari situlah bergerak, semuanya bergerak dari situ. Kita nggak bisa mengharapkan, wah gue akan konsisten olahraga tapi lo nggak suka, karena lo maksain kayak gue harus suka yoga. Mungkin lo sukanya jalan kaki dulu kali ya, dari situ akan pelan-pelan
lo menemukan pace-nya. Gitu pun soal kerja misalnya kayak, ibu nggak suka bidang finance gitu. Oh emang udah pernah, coba dulu karena lo nggak akan tahu. Jadi itu tadi bergeraknya dari tahu dulu, setelah tahu itu kita coba untuk konsisten di situ, lakuin secara konsisten dan terus menerus. Dari situ nanti lama-lama jadi kita terbiasa, kita jadi mengenal, kita jadi cinta, dan akhirnya kita jadi sungguh-sungguh. Dari situ akan menghasilkan apa? Contohnya tadi kayak video hari ini gitu ya, melestarikan budaya adalah hasil yang aku tidak tahu gitu, aku tidak sadari bahwa oh itu ke situ ya gitu. Makanya sempat kaget pas lihat emailnya kayak pas aduh, oh iya emang apakah gue melestarikan budaya. Nah, karena itu tadi adalah kontribusi hasil dari segala tadi yang udah aku ceritain prosesnya itu tadi ya, dari tahu, konsisten, kemudian bersungguh-sungguh, kita cinta. Jadi bergeraknya mungkin dari cinta apapun yang kamu lakukan gitu, dan jangan pernah malu deh, apapun, cuma mau suka main catur, ya main catur lah dengan sungguh-sungguh gitu loh. Apapun itu, ya nggak usah malu, karena aku udah belajar dari berbelas tahun yang lalu, belajar tari Jawa sekian tahun nggak ngebawa aku kemana-mana, karena akunya nggak merasakan apa-apa, aku cuma melakukan. Dan kalau cuma melakukan, apa beda kita sama robot? Sementara kita kan manusia, dikasih rasa, dikasih pikiran. Jadi pokoknya kalau udah cinta ya pasti serius. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Mary sama teman di Jesian. Ini Mbak Mary tadi bilang ke aku mau sharing ilmunya sedikit nih, ilmu tarinya sedikit, di gerakan tari sedikit sama aku. Jadi aku akan menari bersama Mbak Mary nih teman di Jesian. Aku akan belajar. Sebenarnya makasih Mbak Mary mau ngajarin aku nih. Sama-sama. Ini aku bawain jadi sebutan sampur atau selendang ya kalau bahasa awamnya, selendang tari. Mari kita sampirkan ke Anis ya, bentar ya, ini aku lipat-lipat dulu. Oke, musiknya? Polos dulu aja kali ya. Terus Ini deg-degan. Ini aku coba kasih sedikit gerakan, mungkin cuma 2 kali 8 hitungan yang kemarin aku bawain di Jerman, dan ini biasanya ini adalah gerakan basic yang harus penari Jawa kuasai, karena memang ini biasanya gerakan di awal, di akhir, transisi antar gerakan pasti ada gerakan ini. Nah ini kebetulan hari ini kan tariannya gambung, jadi pakai sampur atau pakai selendangnya disampirin kayak gini. Biasanya ada yang diikat di sini, kalau laki-laki ada yang diikat tapi di samping sini pegangannya gitu. Aku coba damping. Ya, Anis jagoan. Ya. Habis ini Anis langsung ditangkap. Habis ini langsung daftar tahu berangkat ke kutub utara dia. Ya, aku juga kontak dulu. Kalau dari untuk kostum segala macam itu dari sanggarnya udah disediakan ya. Cuma memang kemarin beruntungnya kita masih bisa memberangkatkan orang kostum. Orang kostumnya berangkat makeup ya. Kalau enggak, penari biasanya bagi yang keluar negeri makeup sendiri, sanggul sendiri, kostum sendiri. Harus serba bisa ya. Harus serba bisa, betul sekali. Oke, kita mulai di jadi kita mulai. Ini nama gerakannya tuh kalau bahasa Jawa ini istilahnya namanya kipat serisik. Itu adalah gerakan pengantar yang tadi kayak aku bilang biasanya ada di awal, di akhir maupun di tengah untuk transisi antar gerakan. Oke. Ya, pertama mungkin kita dari tangannya dulu ya. Udah enak belum? Udah tadi. Oke, Mbak Mary bajuan dikit deh. Oke. Nah ya. Oke, ini kita pegang dulu aja di awal gini. Jadi bener sih Mbak? Ya gini aja nggak apa-apa, ini untuk ngambil doang. Jadi 5, 6 tangannya, ini namanya tangannya mentang posisinya. Oke, ya gitu. Jadi ini tangannya itu harus sejajar sama pinggul. Tadi udah betul kok. Betul. Terus jarinya harus gini. Jadi saat megang ini karena untuk mempercantik, memang pakemnya seperti ini. Dan ini nggak boleh di jari ini, harus ada maju Anis. Oke. Sedikit aja. Nah, ya oke. 5, 6. Terus 7-nya ke sini tangannya, yang kiri ke depan. Ke depan putar. Anis ke aku, Anis. Yang kanan gini. Gini. Oke. Ya. Nah, oh gitu. Nah, ini terlalu naik.
Harus Putarnya letik di gini ya mana? jadinya ya. Nah, iya. Terus jarinya tetap dijaga kelentikannya. Wow. 7, Harus on point ya. 8 ke sini. Ke sini tuh ini di sebelah yang kiri namanya sebelah itu kita mengibaskan si sampur atau selendang kiri set gitu. Tapi tanpa dibawa ke belakang gini ya. Jadi cuma gitu. jarinya yang set gitu untuk ngasih efek. Oke. Terus Efek turun. Kita maju. Itu untuk gerakan masuk biasanya. Oke. Nah, sekarang pakai kaki ya. Oke. Udah bisa ya. Langsung cepat Harus laris loh. sampai Iya, loh, cepet ujung loh. jari. Kan sampai Iya. Tangannya memang harus. Karena iya, jadi beda. Nggak, kalau aku Iya. tangannya gini sama aku tangannya gini. Lebih cantik yang Iya. mana? Gini, Yang lebih indah yang ada mana? ada gini ya. Ada gininya kan. Jadi dari kalau misalnya kita nggak pakai sampur atau selendang, jarinya itu begini. Yang jempol ketemu jari tengah dan nempelnya di sini, bukan di sini, tapi di samping. oke. Nah, terus kita jaga ini agak buku dan ini harus ngeklek kalau bahasa Oke. Jawa. Jadi nggak boleh nanggung, Nggak nggak boleh lemes gini, gitu ya. tapi gini. Yes. Betul sekali. Nah, itu kiri kanan. Ini kita ulang ya pakai Oke, kaki ya. yuk. Jadi kalau kakinya pas 5-6 di belakang. Ya betul, udah bagus. Terus 5, 7. Nah ini pas 7 dia debek gitu. debek gejek. Debek gejek itu dihentakkan kakinya dari depan gitu, terus ke belakang. Terus gitu. Terus pas mau maju kakinya yang kanan ke depan, turun, terus ke depan. Wow. Nah, terus maju deh, gitu. Susah ya. Gak gampang ternyata. Karena detailnya ya Mbak ya. Detailnya ya. Detailnya tuh ya betul. Itu susah tadi belum banget. sama kepala. Kan? Belum sama kepala. Iya. Kan yang tadi nengok tadi ya. Iya. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 baru maju. Baru masuk aja. Tapi Anis udah bagus ininya. gitu. Udah sekaku itu. Oke lah Anis. Tepuk tangan Anis. Terima kasih Mbak Mary. Sudah Nah, kalau hari tutorial. itu pernah ada cerita mistis itu nyambung ke bisnis Jakarta. Sekarang Oh kan ada pasti. ada ya? Ada. Ada. Maksudnya nggak selalu tapi ada. Kalau apalagi kalau performnya di keraton gitu ya. Ada makam-makam yang memang harus kita ikutin. Kalau enggak mungkin akan ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Tapi sebetulnya gini sih. Sebenarnya mungkin kaitannya bukan hanya mistis, tapi gimana kita menghargai yang kita sebagai tamu kan di situ kita menari, di situ kita adalah tamu gitu ya, penari. Jadi kita menghargai tempat itu gimana caranya, teman mungkin kalau orang Jawa atau yang lain punya kepercayaan lain gitu, ada yang dengan naruh bunga atau dengan apa. Tapi intinya sih kalau aku sendiri yang penting gue berdoa dulu. Niatnya cuma gue mau perform ini antara gue dan Tuhan gitu ya. Ya semoga penonton mendapatkan rasa apa yang gue sampaikan. Itu aja sih. Tapi kalau mistisnya ada atau enggak, ceritanya mah banyak. Kalau bayi penari keraton tadi ya, kalau misalnya yang Kesurupan gitu. tari bedayan, itu yang bisa kuat nari sampai 6 jam, katanya kan itu karena ada yang mendampingi katanya gitu. Cuma aku juga kurang paham kayak gitu dan aku tidak berusaha mempercayai yang itu sih. Gitu. Jadi aku percayanya bahwa mereka bisa seperti itu karena fokus aja. Tangannya teman-teman di Jasnya. Mbak Mary, makasih banyak udah ngajarin entrance-nya ya. Entrance-nya tadi ya. Terus lanjut ya. Habis ini daftar sanggar Mbak Mary. Oke, teman-teman di Jasnya mungkin kita bisa foto bareng nih. Sama Mbak Mary. Mungkin bisa berdiri juga sambil pakai kain. Kita berdua doang nih, sorry. Nggak bawa banyak ya. Kita foto bareng ya teman-teman di Jasnya. Boleh buka webcamnya. Teman-teman di Jasnya. Mungkin yang tertarik untuk menarik. Love, yeah, Bu Meli love it. Terima kasih. Apa sih? Oke, ada lagi yang menyalakan notification? Dan kita post lagi. Kita postnya gimana nih?
biasanya. Oke. Kita di mana posisi? Tengah belum nih? Kurang-kurang. Kurang sini. Nah, Oke. terus dulu ya. Oke. Yuk bareng-bareng yuk. Yuk teman-teman di Jesian. Ada yang mau buka webcam lagi? Mas Irfan mungkin. Ada lagi kan? Oh, ya kalau enggak ya. Kita foto Oke, ya. kamera. 1, 2, 3. Yang lagi. 1, 2, 3. Oke. Oh iya. Setelah sih Mbak Mary izin mau nge-share video Mbak Mary nanti. Sekilas. Karena tadi sekilas doang nih sama aku. Oh, oke. Kita nonton bareng dikit aja. Ketika Mbak Mary ini lagi apa pentas akan itu ujian. Iya, pentas. Iya. Buat Mbak Mary, terima kasih banyak Mbak Mary udah sharing-sharing ke teman-teman di Jesian. Semoga teman-teman Jesian yang punya bakat nih, tapi kayak masih dipendem, bisa konsisten, diseriusin, bisa jadi kayak Mbak Mary bisa sampai mancanegara, sampai ke Jerman ya kemarin ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman di Jesian terima kasih udah join di masterclass hari ini. Sampai jumpa lagi. Aku pamit. Terima kasih Mbak Mary. Loh. Gimana?